Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKB semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan aplikasi pendataan PUS atau R1 PUS. Aplikasi ini adalah aplikasi gratis yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga cara installnya agak sedikit susah karena kita akan menggunakan database yang berasal dari spreadsheet yang ada di Google Drive. Langkah pertama adalah kita harus mendownload database-nya dulu. Database ini sudah saya share di link WhatsApp maupun Facebook. Yang pertama, kita buka dulu linknya. Link ini bisa didapatkan dari WhatsApp atau Facebook. Kemudian diklik. Link akan mengarahkan langsung ke Google Drive yang terdaftar yang ada di teman-teman sekalian. Jadi, syarat pertama untuk menggunakan aplikasi ini adalah memiliki Google Drive. Kemudian, memiliki akun di appseed.com. Akun ini biasanya satu paket dengan akun Google yang teman-teman miliki. Database sudah terbuka, tapi di sini ada tulisan view only. Artinya teman-teman tidak bisa langsung mengeditnya. Kalau kita klik view only, akan muncul request edit access. Jika akses diberikan, yang akan berubah itu file sumbernya. Jadi bukan file yang ada di teman-teman. Oleh karena itu, kita harus membuat copy dari file ini. File kopinya kita buat dengan mengklik file yang ada di pojok kiri atas, kemudian make a copy untuk membuat kopinya. Nah, kemudian di sini muncul copy of dbr1 PUS. Teman-teman bisa mengganti namanya atau membiarkan seperti ini. Saya akan membiarkan seperti ini, nanti saya akan merubahnya setelah kita mendownloadnya. Oke. Maka akan terbuka file dengan nama copy of dbr1 PUS tanpa tulisan view only. Artinya file ini sudah bisa diedit dan hasil editnya akan ada di Google Drive teman-teman. Kita tutup saja file yang aslinya. Kita akan bermain dengan file hasil kopinya. Nah, setelah file hasil copy terbentuk, itu teman-teman harus melakukan perubahan di tab wilayah. Untuk diperhatikan di bagian bawah ini ada tiga tab. Yang pertama tab data, kemudian tab wilayah. Ini isinya dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. File inilah yang nantinya akan diisi teman-teman sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Yang ketiga ada tab status. Yang ini tidak usah dirubah, biarkan saja seperti ini. Nah, kemudian silahkan diisi nama dusun, nama desa, nama kecamatan, kemudian nama kabupatennya. Kalau nama dusun, ini akan nama dusun semua ke bawah. Nah, kemudian desanya diusahakan, misalnya ada 10 dusun di dalam satu desa. Jadi ke 10 dusunnya ditulis dulu, kemudian desanya ditulis yang sama. Kemudian kecamatan, kabupaten. Nah, setelah ini selesai diisi, maka otomatis akan tersimpan di Google Drive. Karena kalau untuk Google Drive itu dia online, artinya
membutuhkan koneksi internet. Setiap kita akan melakukan perubahan. Jadi kita tidak perlu mengklik tombol save, tapi dia otomatis akan tersimpan. Nah, ini hasil dari kopiannya. Kemudian, di mana kita akan menyimpannya? Kita akan membuka Google Drive. Kita klik saja tab di sini. Kemudian, kita ketik drive google.com. Yang ini sudah muncul, saya langsung klik di belakang. Dia akan otomatis masuk ke drive kita. Ini tergantung dari akun yang kita gunakan. Kita harus login dulu di Google sebelum kita melakukan operasi ini. Nah, di sini file copy of db R1 push tersimpan di My Drive. Saya ingin supaya file saya tersimpan di folder sendiri supaya nanti kalau ada file-file tambahan dia tidak akan bergabung jadi saya gampang mencarinya. Saya akan membuat sebuah folder, bisa dengan klik new yang ada di pojok kiri atas, kemudian folder, atau kita klik kanan di area kosong, kemudian kita klik new folder. Kita pakai cara ini saja yang lebih gampang. Kemudian saya akan memberi nama folder ini dengan data R1 push. Kemudian klik create. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul folder baru dengan nama data R1. Kemudian file ini akan saya pindahkan ke folder tadi. Caranya, kita klik kanan di filenya, kemudian kita klik move to, kemudian di bagian My Drive ada tanda panah kecil, kita klik di situ. Ada data R1 push, kita klik lagi panah kecilnya. Nah, kemudian kita scroll sedikit ke bawah, kita putar. Move to R1 push. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik move here. Nah, di sini bisa kita lihat hanya ada folder R1 push. Kemudian quick access-nya muncul copy of db R1 push. Kalau kita klik dua kali di folder data R1 push, ini akan ada file yang kita pindahkan tadi. Kemudian saya akan mengganti nama filenya menjadi db R1 push saja. Saya rename. Kemudian saya hapus. Nah, ini sudah menjadi db R1. Saya klik OK. Filenya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian saya bisa melakukan perubahan apa saja tanpa berpengaruh pada file aslinya. Nah, coba kita akan rubah dusunnya. Saya ketik dusun Sedenggang, desa Sekotong, timur, kecamatan Lembang. Sorry, ini keyboardnya agak ngadat. Kabupaten Lombok Barat. Oke. Nah, ini akan otomatis tersimpan. Sampai di sini langkah untuk
mengcopy database itu sudah selesai. Kita tutup. Nah, kemudian ini database sudah jadi. Kalau kita klik My Drive, maka akan ada folder data R1 push yang isinya itu adalah spreadsheet R1 push. Setelah langkah ini selesai, kita harus membuka website EPPSheet. Kita klik, kemudian kita ketik saja eppsheet.com. Kita enter atau kita bisa klik di sini. Maka dia akan langsung mengarahkan ke folder EPPSheet. Di bagian atas ada tombol login. Tombol login ini kita gunakan untuk login ke EPPSheet. Kita klik saja login. Kita harus login menggunakan akun yang sama dengan akun yang ada di Google Drive kita. Jadi, saya akan menggunakan Google. Nah, kemudian karena saya tadi menggunakan akun Bobby Sarden, maka saya akan klik di sini. Dia akan meminta izin untuk bisa mengakses aplikasi ini. Kita klik Allow. Nah, di sini akan muncul My EPPS. Nah, yang kita lihat di tampilannya hanya DB-R1 push yang tadi sudah kita copy. Sekarang kita akan meminta aplikasinya supaya muncul di sini. Caranya adalah dengan meminta ke pembuat aplikasi dengan mengirimkan email, kemudian akun ID dari EPPSheet yang teman-teman punya. Email kita pakai yang ini, akun ID-nya adalah yang ini. Jadi aplikasi itu akan bisa terkirim kalau teman-teman punya akun ID yang sesuai dengan email yang digunakan. Jika teman-teman berminat, bisa japri saya email dan akun ID-nya. Ini akan saya coba kirim aplikasinya ke akun yang ini. Coba kita lihat di My EPPS. Ini belum ada aplikasi yang bernama aplikasi R1 Push. Register Push nama aplikasinya. Nah, ini belum ada. Jadi, saya akan mengirimkannya ke sini. Dengan memberikan tadi email, kemudian akun ID dari EPPSheet-nya. Kalau aplikasi sudah dikirimkan, maka akan tampil pada My EPPS. Coba kita lihat. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau aplikasi sudah dikirimkan oleh pembuatnya, maka langkah kita selanjutnya adalah mengedit source dari aplikasi itu untuk kita arahkan ke DB-R1 Push yang sudah kita copy tadi. Maka langkahnya, pertama kita klik edit. Nah, di sini kita akan lihat infonya masih ada tanda merah, kemudian di data masih ada tanda merah. Ini yang harus kita sinkronkan arahnya menuju data R1 Push yang ada di Google Drive kita. Caranya adalah kita klik data yang ada di sebelah kiri, kemudian pilih tables,
ini otomatis dia mengarah ke tables. Kemudian data. Nah, di sini ada storage dan sebagainya. Nah, untuk mengarahkan kita perlu klik di tombol storage. Nah, kemudian source path-nya kita arahkan menuju Google Drive kita. Klik di source, kemudian browse for more data. Kita pilih Google. Karena tadi saya menyimpannya di dalam folder data R1 push, maka saya klik data R1 push. Klik 2 kali ya. Kemudian DBR1 push muncul, yang bentuknya hijau ada tanda tambahnya, itu logo atau icon dari spreadsheet. Kita klik di DBR1 push, kemudian kita pilih select. Nah, arahnya sudah ke DBR1 push di sheet data. Itu untuk satu tabel ya. Kita arahkan ke tabel yang berikutnya. Caranya kita minimize tabel data dengan klik di bagian yang berwarna abu ini. Nah, dia sudah mengecil, sudah minimize. Kemudian wilayah juga kita melakukan hal yang sama. Kita arahkan source-nya menuju ke data R1 push. Kita klik wilayah, kemudian kita klik storage, select source. Karena tadi kita sudah mengarahkan ke DBR1 push, maka kita tinggal pilih DBR1 push. Di worksheet name qualifier, itu kita arahkan menuju wilayah. Klik di worksheet datanya, kemudian kita pilih wilayah. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita minimize wilayah. Kemudian untuk tabel status juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik status. Kita cari storage. Kita pilih source-nya DBR1 push. Worksheet name qualifier-nya kita arahkan ke status. Ya, ada data, kemudian ada status. Kita pilih status. Setelah langkah ini kita lakukan, kita klik save atau simpan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul. Ini adalah langkah kita untuk membuat aplikasi register push terbaca di EPP Sheet. Langkah selanjutnya kita ingin menggunakan aplikasi ini di HP atau Android. Bisa HP ataupun tab. Caranya adalah kita download EPP Sheet dari Play Store. Kemudian kita login menggunakan akun yang sama dengan akun yang kita gunakan untuk login di laptop atau di PC. Saya akan memperkenalkan sedikit isi dari aplikasi register push ini. Di sini ada data, kemudian ada map. Map ini isinya adalah peta. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa perbesar. Di HP juga nanti tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melakukan entry data, maka kita klik data, kemudian kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah, kita masukkan nomor KK,
The entry is invalid ini muncul karena seharusnya nomor kakak ini terdiri dari 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat. Ya, masuk. Kemudian kita ketik nama istrinya. Nik istrinya kita anggap sama dengan nomor kakak. Kita copy saja. Tanggal lahir istrinya. Ini. Nanti kalau di HP tampilannya berbeda. Coba kita seperti ini. Kita klik di umur. Yang satunya kurang. Coba kita klik di umur. Ya. Umurnya 32 tahun, nama suaminya kita anggap saja Ria. Kemudian nik suami, kita isikan niknya, jumlah anaknya, umur anak terkecil, alamatnya, kita isikan alamatnya, untuk menentukan posisi rumah dari push atau sasaran kita tinggal klik di tanda yang ini. Dia akan langsung menuju. Kalau posisinya kurang tepat, bisa kita geser sesuai dengan keinginan. Kalau sudah, kita klik RT-nya, kita isikan RT berapa. Kemudian nama dusunnya kita pilih sesuai dengan, karena tadi saya hanya memasukkan satu dusun saja, maka dia akan muncul satu dusun. Kita klik di sini. Nama desa, kemudian kecamatan dan kabupaten terisi sendiri. Kita pilih tahapan KS-nya, kemudian BPJS-nya, kita klik next. Nah, kesertaan ber-KB, apakah dia akseptor atau unadmitted? Kita coba klik suntik, maka statusnya akan berubah menjadi peserta KB. Kalau misalnya kita klik hamil, IAS, IAT atau TIAL, maka dia menjadi bukan peserta KB. Kita anggap suntik. Next. Nah, kemudian ada kontrol akunnya untuk bulan Januari. Apakah dia masih suntik? Kita oke. Apakah dia pelayanannya pemerintah atau swasta? Kita klik pemerintah misalnya, tergantung dari kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk kontrol statusnya apakah akseptor ini kemarin misalnya dia suntik, kemudian bulan ini suntik juga, tapi tidak ada perubahan, artinya dia bukan akseptor baru, akseptor ulangan atau ganti cara, maka kita pilih NC. NC ini no change, tidak ada perubahan. Kita klik no change. Besok kalau dia suntik ulang, kita pilih ulangan. Tapi kalau itu akseptor baru, maka kita pilih baru. Kalau misalnya kemarin dia suntik, sekarang dia menggunakan pil, maka itu kita pilih ganti cara. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk keterangan status, seandainya push ini keluar, dia sudah bukan push lagi, misalnya cerai, kita pilih cerai, atau dia menopause, atau dia meninggal dunia, atau dia pindah lokasi rumah, dia sudah tidak berdomisili di wilayah kita lagi. Kita klik save. Nah, tanda merah di atas itu menunjukkan kalau terjadi proses penyimpanan. Nah, ini kita sudah entry di sini. Kita lihat sekarang di database kita di Google Drive, kemudian DBR1 Push kita buka.
Nah, di sini sudah muncul nama yang kita input tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Gambaran dari penggunaan aplikasi ini. Semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk penggunaan aplikasi melalui HP atau Android, nanti kita akan buat tutorial selanjutnya. Kemudian bagaimana untuk mengirimkan aplikasi ini agar bisa digunakan di HP kader, nanti juga kita akan buat video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.